Halo semua, perkenalkan nama aku Askani Dia Tias dengan nomor PPM 2206024970 dan pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal modul Higher Organizational Chart pada WSO dan membuat hierarkis organisasi. Jadi pertama yaitu adalah menginstalasi modul ekstrak Organizational Chart. Jadi pertama saya akan buka laman di mana modul tersebut berada. Anda dapat mengakses dengan link tersebut melalui browser. Lalu kita akan klik tombol download for version 16 dan untuk mengunduh folder modul tersebut. Nah, jika file berhasil diunduh, akan muncul dalam bentuk zip pada folder downloads. Nah, kita akan klik file tersebut dan ekstrak ke folder add-on yang ada pada folder instalasi Odoo SOL. Nah, untuk folder instalasi SOL punya saya dinamakan Odoo strip npm saya. Lalu kita masukkan ke bagian folder add-onnya. Nah, berikut adalah tampilan kalau misalnya sudah berikut adalah tampilan folder add-on. Selanjutnya, kita akan buka folder Odoo tersebut, folder instalasi Odoo di VS Code. Lalu kita akan tambahkan tulisan namanya HR Organizational Chart. Dia itu nama folder yang baru saja kita ekstrak ke bagian depan di file manifest py pada folder ORMS core. Lalu kita akan aktifkan kembali server lokal Odoo pakai Docker dan menjalankan command Docker Compose di terminal. Selanjutnya kita akan akses localhost Odoo dan melakukan login seperti biasa. Nah, untuk menginstal modul tersebut, kita perlu membuka halaman apps dan tekan update app list pada navigation bar. Nah, ketika sudah dilakukan, akan muncul pop-up yang bernama modul update. Kita perlu klik tombol update agar modul ekstra yang ditambahkan akan muncul di laman apps. Lalu kita akan menggunakan search bar untuk mencari modul HR tersebut dengan keyword HR Organizational Chart. Dan kita perlu klik tombol activate untuk mengaktifasi modul tersebut. Nah, jika modul sudah ada atau sudah tersedia, maka akan ada di bagian organizational chart pada halaman employee. Jadi tampilannya akan seperti ini kalau misalnya sudah ada. Jadi kita dapat buka employee dan lokasinya ada di sini, organizational chart. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan kalau misalnya belum ada. Tampilannya akan seperti ini, polos, karena belum ada hierarki yang bisa ditampilkan juga. Nah, selanjutnya baru kita akan buat hierarki organisasi PT kita menggunakan modul yang telah kita install tadi. Nah, karena kita tidak akan membuat hierarkinya untuk organisasi secara keseluruhan, dan kita hanya akan buat untuk satu departemen saja, maka kita perlu membuat database baru berupa duplikat database yang sudah ada. Nah, jadi database yang ini SSDM strip npm itu, jadi pada database tersebut saya sudah memiliki data-data dari karyawan. Maka dari itu kita hanya perlu duplikat data tersebut. Jadi pertama kita akan lockout terlebih dahulu karena kita akan mengganti database dan akun yang kita gunakan. Lalu kita akan login seperti biasa. Pada halaman loginnya kita perlu klik manage database. Di sini terdapat database yang kita miliki. Kita akan duplicate database yang ada di tengah ini. Klik tombol duplicate yang berwarna abu-abu, lalu akan muncul pop-up. Di sini kita isi dengan master password yang telah kita buat sebelumnya, dan isi dengan nama baru juga, yaitu 2206024970_org_charts. Klik continue untuk membuat database tersebut, dan berikut adalah tampilannya ketika database sudah berhasil dibuat. Ada di paling atas, bisa dilihat di sini. Nah, lalu kita akan masuk ke database baru tersebut dan login sebagai salah satu employee. Nah, karena kita akan membuat hierarki dari departemen warehouse, maka saya akan login sebagai salah satu employee departemen tersebut. Jadi pada tutorial ini, jadi kita akan pilih database-nya, lalu masukkan email employee tersebut dan passwordnya.
Kita akan login. Nah, pada tutorial ini, saya menjadi employee Departemen Warehouse dengan nama Wiryawan. Jadi berikut adalah profil dari akun employee yang sedang saya gunakan. Bisa dilihat bahwa namanya itu Wiryawan. Posisinya itu Kepala Seksi Warehouse WIP dan dia memiliki email wirawan@gmail.com. Nah, ketika kita membuat halaman employee, dapat dilihat bahwa banyak karyawan dari berbagai departemen. Nah, namun kita kan hanya ingin buat hierarki untuk departemen yang akun kita berada, yaitu warehouse, maka kita akan menghapus data karyawan lain yang tidak diperlukan. Jadi semua yang bukan dari departemen warehouse akan kita hapus. Jadi cara menghapusnya itu kita bisa cara menghapusnya. Pertama, kita akan ubah view-nya menjadi list dengan klik tombol ini. Lalu kita dapat klik misalnya contohnya Wahono. Kita dapat klik Wahono, lalu kita akan klik action dan ada opsi untuk delete. Jadi jika kita melakukan ini, kita dapat mendelete semua delete akun employee. Nah, untuk biar lebih gampang, kita dapat menggunakan filter dan jika tidak selain filter, kita juga dapat klik departemen yang ingin kita delete, lalu tekan tombol yang paling checklist yang paling atas dan baru kita akan delete semuanya. Itu jadi ada beberapa cara. Nah, selanjutnya, kalau misalnya semua yang bukan dari the warehouse sudah dihapus, maka departemen di sini ya, itu departemen yang terlihat hanya warehouse saja. Lalu, kalau misalnya kita lihat di sini, manajernya itu belum ada. Nah, hal ini akan fatal karena untuk membuat suatu hierarki, apalagi hierarki yang bertier, perlu ada struktur yang jelas, siapa atasannya, siapa bawahannya. Maka dari itu, peran manajer itu penting karena dari manajer sendiri kita akan tahu siapa atasan dari karyawan ini, siapa bawahannya. Maka dari itu, kita perlu mengassign manajer di setiap karyawan yang ada. Nah, untuk mengassign tersebut, kita dapat menggunakan job position sebagai acuannya. Misalnya, di sini terdapat contohnya staff warehouse outbound. Dan di sini ada kepala seksi warehouse outbound. Jadi secara otomatis pastinya manager dari staff warehouse outbound adalah kepala seksi warehouse outbound. Dan di sini itu ada warehouse manager. Jadi secara otomatis kepala dia itu memiliki jabatan yang paling tinggi di departemen tersebut. Nah, kita dapat mengisinya dengan klik salah satu employee. Lalu pada bagian manajer kita isi field manager kita isi dengan nama manajer mereka. Nah, jika sudah dapat dilihat bahwa jika sudah diisi semua dapat terlihat di sini siapa manajer dari tiap staff. Nah, karena di sini itu ada Winda sebagai warehouse manager, karena di posisi dia paling atas, dia nggak punya manajer dan itu nggak apa-apa. Setelah manajer telah desain, kita dapat mengambilkan organizational chart dengan klik employee dan pilih organizational chart. Nah, bisa dilihat berikut adalah tampilannya. Lalu setelah itu kita dapat buka satu persatu dari employee ini untuk melihat apakah mereka punya bawahan atau tidak. Nah, ini adalah struktur dari organizational chart pada departemen warehouse. Nah, selama kita telah berhasil membuat organizational chart. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan uh, apa kenapa struktur organisasi dibuat Odo itu dapat mendukung efisiensi dari operasional perusahaan, khususnya PT kita, yaitu perusahaan yang sedang kita gunakan. Jadi, struktur organisasi itu membantu kita dalam membagi peran yang jelas kepada setiap karyawan ada. Dengan struktur yang terorganisasi, karyawan menjadi lebih memahami posisi, tugas, alur komunikasi, dan membagikan pekerjaan mereka pada perusahaan tersebut. Selain itu, pihak manajemen juga akan lebih mudah dalam mengatur pembagian tanggung jawab dan mengatur alur pemantauan kinerja karyawan.
karena kan sudah ada struktur jelas siapa atasan, siapa bawahannya. Jadi eh, bisa dibilang dengan adanya struktur organisasi, perusahaan akan lebih mudah dalam mengatur dan memanage karyawan-karyawan mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas juga. Maka dari itu, penggunaan struktur organisasi akan dapat mendukung efisiensi dari operasional perusahaan. Sekian dari saya, semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih sudah membaca atau menonton. Sampai jumpa di artikel berikutnya.